Bagaimana jadinya jika melon yang biasa ditanam di dataran rendah, kali ini ditanam di dataran tinggi, berlokasi di kaki Gunung Singgalang, Agam, Sumatera Barat? Seorang petani yang akrab disapa Bang Ari ini melakukan percobaan menanam melon Amanda Tafi pada ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita saksikan. Oke Bang Ari, Ya, ini kalau kita lihat melonnya kebetulan udah umur 64 hari Bang ya, 66 hari. 66 hari. Kondisinya sekarang pertumbuhannya kita lihat dari segi tanaman, daunnya dari bawah sampai atas masih hijau, masih sehat Bang Ari ya. Ya, Kemudian tadi buahnya, pembentukan netnya juga sudah kita cek itu bagus semua. Nah jadi kebetulan pada hari ini saya mau belajar ini ke Bang Ari. Jadi bagaimana sih tipsnya merawat melon ini dari awal sampai akhir hingga bisa bagus seperti ini Bang Ari. Kalau boleh tahu sebelumnya ini varietas apa yang ditanam Bang Ari? ini kebetulan kita tanam Amanda Tafi dari BC. Amanda Tafi. Nah oke, jadi umur 66 hari, kondisinya sehat, tanamannya bagus. Jadi kita mau belajar ini bersama Bang Ari langsung. Ya, Sebagai pelaku utama ini yang mengeksekusi melon ini Ya. sampai bisa bagus seperti ini. Jadi mungkin yang pertama Bang Ari kita berbicara dari dasar dulu. Mungkin untuk tahap awal biasanya sebelum kita bertani ada tahap pengolahan tanah Bang Ari ya. ya. Mungkin bisa diceritakan sedikit Bang Ari untuk melon ini kemarin bagaimana status atau kondisi perawatan tanah sebelumnya Bang Ari. Boleh. Jadi saya ceritakan dari awal aja Bang Dani ya. Oke, siap. Dari awal. Ini Amanda Tafi dari BC kan disarankan untuk dataran menengah bawah. Menengah ke bawah. Sedangkan kita ini di Bukit Tinggi dengan DPL kita ini 1020. 1020. Ya. Itu sudah masuk highland dataran Iya. tinggi Bang Ari ya. Dan ini kalau orang bilang udah nggak mungkin. Iya. Ya, dari BC-nya mungkin udah nggak yakin juga ya kan. Berarti di daerah sini dengan ketinggian segini di Bukit Tinggi, Bang Ari ini perdana satu-satunya petani yang baru menanam melon. Kemungkinan besar. Kemungkinan besar Bang Ari ya. Iya, bisa Ya. jadi. Dan itu kebetulan saya orangnya suka coba-coba Eksperimen. eksperimen ya. Jadi ini kebetulan lahan kita ini Bang. Ini lahan bekas, telan janda kita Lahan bilang janda, ya. iya. Dengan awalnya tomat, cabai, Oke. habis itu kol bulat. Jadi udah setahun tanah ini saya tanpa olah tanah, tanpa ulang lagi mengembur, Oke. saya langsung coba tanam melon ini Bang. Jadi tanpa ada pengolahan lahan ini Bang Ari. Nggak ada, cuma Oke. kemudian untuk tanah saya ada pakai beberapa produk pembenah tanah. Oke. Nah, tetap treatmentnya tetap ada untuk itu. Oke. Nah, jadi habis itu saya juga menghitung hari dari pemerintah. BMKG kan memperkirakan dari bulan 5 sampai bulan 9 kita akan mengalami kemarau panjang. Kemarau panjang, betul Bang Ari. Ah, di situ saya berani untuk uji coba. Ah, jadi alhamdulillah sampai saat ini dengan dibimbing oleh Bang Zikri juga Bang Dani di sini, akhirnya hasilnya seperti ini gitu. Dengan ya seperti ini kondisinya. Bisa bagus. Bisa seperti ini, bagus. Bang Ari, ya. Ya, dari pemupukannya, dari fungisida, insek, misalnya saya pakai Samite, Winder. Kalau untuk ulat saya pakai Minecto Extra. Dan juga masuk Cekopcit ini Bang. Tembaga ya. Iya. Ya. Berarti Bang Ari kalau dari awal tadi pengolahan lahan itu tidak ada pengolahan lahan, ini lahan janda, tapi Bang Ari ada memakai sejenis pembenah tanah di tanah ya, cuma memberikan itu. Mungkin bisa disebutkan Bang Ari, kita tidak usah sebut merek ya. Ya. Mungkin untuk kandungan atau bahan aktif yang biasanya Bang Ari gunakan untuk pembenah tanah ini
Apa ini Bang Ari? Saya pakai humid acid. Oh, humid acid. Habis itu kalau jadi organik, saya juga suka buat organik. Oke. Air beras, gula Jawa, habis itu M4 itu saya fermentasi. Oh, difermentasi baru saya kocor ke lahan sebelum tanam. berarti di lubang tanam Bang Ari Di ya? lubang tanam. Oke, berarti itu tadi untuk pengolahan lahan awal. Dan kebetulan lahannya lahan janda dan cuma diberikan perlakuan untuk pembenah tanah di awal. Nah, kemudian untuk benihnya sendiri Bang Ari, melon tadi sebelum pindah tanam, apakah ada treatment khusus terhadap benih atau langsung tanam aja Bang Ari? Ya, kalau untuk itu kan saya tanam benihnya di potrai. Oh ya, disemai dulu Bang Ari. Ya, saya semai di potrai. Ya, saya kasih yang organik tadi. Oh, yang organik tadi dikasih di situ ya, juga. saya siram kan, udah. Umur 14 hari saya pindah tanam. 14 hari pindah tanam. Pindah tanam. Nah, untuk daya berkecambahnya tadi Bang Ari, DB-nya sendiri, benih varietas Amanda Tavi, ada masalah Bang Ari atau normal daya berkecambahnya bagus atau bagaimana? Rata, lumayan rata. Oh, pertumbuhannya merata Bang Ari, ada berkecambahnya ya? Ya, rata. Nah, kemudian Bang Ari setelah pindah tanam, nah jadi kita masuk ini berbicara masalah perawatan Bang Ari ya. Kita masuk masalah perawatan khusus umur vegetatif. Nah, ini dari awal ini perawatannya bagaimana Bang Ari? Baik itu pemupukannya, kemudian pemberian insek funginya Bang Ari. Ya, kalau untuk perawatan dari pemupukannya, kebetulan enggak kemarin itu karena saya memang baru sekali ini ya Bang, saya bertani melon. Perdana Bang Ari. Perdana saya uji coba ini kan, Iya. Saya masih ikut SOP pemupukan tomat. Oke. Kebetulan dari pihak BC cepat menyampaikan. Seharusnya setelah tanam 5 hari langsung dikocor. Jadi sampai umur 45 seharusnya. Tapi saya keterlambat sekitar 2 kali lah. 2 kali pengocoran. Tapi akhirnya bisa juga dipacu. Jadi saya masih mupuk ini di umur 55 Bang. Jadi sampai batas umur 55 terakhir masih mupuk, ya. Jadi kalau untuk SOP-nya itu dari awal pindah tanam itu umur 5 hari itu sudah dikocor. Jadi interval 5 hari sampai batas umur 45. Tapi walaupun telat tadi Bang Ari ada 2 kali di awal, tapi alhamdulillah masih bisa dipacu dan hasilnya masih bisa maksimal Bang Ari ya. Benar. Nah, itu untuk pupuk yang digunakan apa aja Bang Ari? NPK, ya saya pakai, boleh sebut produk? Oh, nggak apa-apa, nggak masalah. Saya pakai ya campur ya Bang ya, dari Saprotan ada, dari Yara, Merauke ada juga kan gitu. Jadi sebenarnya gini Bang, saya paling penting kebutuhan NP sama K. NP dan K. Ya, jadi mungkin waktu di akhir-akhir ini yang terakhir saya kuatkan di K-nya Bang. Karena sudah memasuki generatif. Ya, kalau yang 10 hari pertama ya saya masih yang 16 gitu. Tapi yang udah umur 35 itu kalau saya kocor untuk 1 drum itu kan 6 kilo Bang. Itu boronnya 2 kilo. Kalau K-nya itu 3 kilo. Saya ambil P-nya 1 kilo, N-nya 1 kilo. Berarti lebih dominan di K dan boron tadi Bang Ari. Ya, karena saya nggak ngikutin apa SOP PT yang beli per karung, jadi saya itu aja sebenarnya Bang. Eksperimen sendiri kebutuhannya sesuai kebutuhan tanaman tadi. Sesuai kebutuhan. Nah, kemudian untuk hama penyakit Bang Ari dari vegetatif, pertumbuhan vegetatif awal itu apa ada serangan-serangan penyakit Bang Ari seperti doni mildew atau ulat, kutu kebul dan lain-lain, ini bagaimana Bang Ari untuk di kondisi kita di ketinggian 1000 mdpl ini? Ya mungkin untuk kutu-kutuannya itu nggak terlalu sulit ya, kalau bukan apa ya Bang ya, mungkin kalau daerah DPL yang rendah mungkin kutu-kutu itu banyak. Ya, jadi kalau di sini ya normal aja Bang, saya pakai Samite, Winder, ya aman, nggak ada yang keriting. Memang ditekankan sama petugas-petugas yang lain Bang, nanti keriting kalau di bawah. Ya, kita di dataran tinggi. Cuma kalau untuk fungi, kalau di bawah mungkin pakai Propinep, di sini kita harus pakai Chlorothalonil Bang. Chlorothalonil. Ya.
Karena mengingat di sini dataran tinggi, kelembaban dan suhunya lebih rendah dibandingkan dataran rendah. Benar Bang. Bang Ari ya. Jadi SOP memang berbeda banget. Ini lagi belajar pun saya terus cari informasi ya. Oke. Nah, itu tadi pas vegetatif, kemudian ketika sudah memasuki generatif Bang Ari, berarti dari segi pemupukan itu sudah difokuskan di K Bang Ari ya. Nah, Di K, kemudian di multi KP saya spray. Oh, di spray Bang Ya, Ari. saya spray terus. Oke. Kemudian Bang Ari, penyepraian multi KP tadi apakah masih sama dengan sistem pemupukan yang sekali 5 hari tadi Bang? Yang multi KP ada saya masukkan ke dalam jerigen juga, ke dalam tong saya itu sekitar 100 gram kalau untuk pengocoran per 20 liter. Oke. Kalau untuk penyepraian ya 4 sendok. 4 sendok. Ya, tapi itu seminggu sekali lah. Oh, seminggu sekali. Berarti ini populasi kurang lebih ada berapa Bang Ari? Sekitar lebih kurang 1000 batang Bang. 1000 batang, 1000 populasi. Nah, kemudian kalau kita lihat Bang Ari ya, di umur sekarang ini sudah 66 hari, karena memang ini datarannya tinggi 1000 mdpl, yang mana biasanya untuk umur panen pun biasanya bisa lebih panjang lagi dibandingkan di dataran rendah. Benar. Biasanya di dataran rendah panen 60-65. Di sini prediksi Bang Ari ini nanti panennya di umur berapa ini? Mungkin sekitar menambah 2 minggu. Oh, tambah 2 minggu dari yang panen 60. di dataran rendah. Soalnya pengalamannya gini Bang, di jagung manis Jaguar Oke. yang punya bisi, itu saya panen kan 82 hari. Oke. Sedangkan rekom dari bisi itu 70 hari. 70. Jadi kan ada keterlambatan 2 minggu ya kan? Iya, 2 minggu, 12 hari. Kalau untuk kemarin ini Bang Ari, masalah pembentukan netnya. Ini netnya kemarin pembentukannya gampang kah atau sulit kemarin untuk di Amanda TV sendiri? Karena ada beberapa kasus melon ini netnya ini susah terbentuk karena faktor dari benih sendiri atau faktor perawatan sehingga menyebabkan net tadi tidak terbentuk atau terbentuknya tidak sempurna. Nah, kalau ini gimana Bang Ari? Ini normal Bang ya, saya tengok. Normal, ya? Malah ada yang kayak cakar kucing. Setelah saya diskusi sama Pak Zikri ya kan. Oh, berarti mulai ada kayak garis-garis tadi? Ya, itu katanya malah kebanyakan pupuk ya. Wah, over makanan ya? Over makanan. Kalau untuk pembentukan net sendiri kemarin itu dimulai di umur berapa di sini Bang Ari? Umur ini 66, berarti sekitar umur 45 ya 45-an Bang. 45 itu net 45-50. Antara 45-50 kan nggak rata deh Bang ya. Berarti ini rata-rata buah yang dijadikan pertanaman ada yang 2, ada yang 4 juga Bang Ari ya? Ya, saya lagi eksperimen, ada yang 1. Ada yang 1 juga? 2, 3, 4. Jadi saya mau eksperimen gini Bang. Kita kan tetap petani mencari hasil ya. Oke, siap. Kalau memang nanti yang buah keempat itu termasuk dalam BS, buah ketiga keempat, tapi ada harganya. Oke. Apa salahnya kok dipertahankan? Iya. Jadi saya lagi mencoba mempertahankan, mau nggak ini daun ini bertahan? Artinya daun ini tetap hijau, seger. Itu yang lagi kita upayakan Bang. Oke. Kalau dia bertahan hijaunya, berarti kan untuk pemasakan buah masih ada. Masih ada, masih bisa pertumbuhan buah, pembesaran membesar. Buah, bobotnya masih bisa lanjut Bang Ari ya? Iya.